Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, Pak Wel, serta hadirin yang lainnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dan melakukan kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi memang kebiasaan unik kelompok kajian kita ini, walaupun datangnya jam 8:30 atau jam 9, tapi mulainya jam 10:30. Kenapa? Pengajian kita ini ada pengajian sebelum pengajian, ada pengajian sesudah pengajian. Jadi pembicaraan awal itu ya tentang kaji. Nah, masuk kepada pengajian seperti sekarang. Nah, nanti setelah ditutup ini nanti kita ngaji lagi gitu nah. Makanya kadang-kadang kita pulangnya jam 2, jam 3, bahkan pernah hampir jam 4. Nah, sementara malam tadi dari Benteng full sudah ngisi tablet tentang Isra Mi'raj yang hitungan cuma 17 menit kan. Kenapa kita seperti itu? Ya susah kita memberikan kepada jamaah sesuatu yang kita anggap tidak gitu nah. Kalau istilah barangnya tuh, kalau memberikan barang palsu itu tidak enak gitu. Kita berikan barang asli, waktunya dikit dan mereka akan kaget. Akhirnya kita bawalah kepada cerita-cerita biasa. Nah, waktu akhir acara itu kita sampaikan dengan jamaah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar yang aslinya, datanglah rumah Pak Ustadz Imron nanti malam. Kami biasanya sampai pagi, artinya sampai fajar. Akhirnya itu tadi kita diskusi dengan saudara-saudara di Benteng sampai fajar. Fajar mandi, sudah mandi orang azan subuh, sholat. Nah, baru selesai acara itu. Nah, pulang ke Bengkulu pagi tadi, tidak langsung tidur Pak. Nadapi persoalan lagi, urusan lagi, akhirnya takut tidur, kebablasan nanti nggak jadi khotib soalnya Pak. Udah jadi khotib Jumat tadi, sudah zuhurnya baru tidur. Itu asalnya kebablasan. Nah itu tadi. Kemana kebablasannya? Karena kita tidak sempat ikut asar, tahu-tahu orang lah azan maghrib. Karena kita kecapean tadi kan. Di sholat maghrib, setelah sholat maghrib, asar tadi kita lakukan Pak. Dalam hal ini boleh kita lakukan 4 rakaat, boleh kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lah capeknya, silakan 2 rakaat. Kalau tidak, 4 rakaat. Namanya sholat qadha, membayar. Nah, kadang-kadang saudara kita ini mempersoalkan itu, tapi tidak pernah dipersoalkan fatwa-fatwa tokoh-tokoh ulama kita. Contoh, setiap sudah sholat wajib, mereka laksanakan sholat sampai 4 rakaat, 4 rakaat lagi. Pas ditanya, kenapa sholatnya itu Pak? Nah, saya ini mengkodo sholat waktu saya tidak sholat dulu, waktu remaja. Dari mana fatwa itu Pak? Lah banyak ulama-ulama gitu ngomong itu, sebutnya ABCD kan gitu. Nah, bagaimana pandangan Pak Abu dengan sholat qadha ini? Ya, kalau waktu itu kita tidak sholat, memang kesadaran kita belum sampai. Mungkin agama kita belum Islam, mungkin kan. Atau sudah Islam tapi belum mengamalkan. Nah, seketika kita sadar, ya bagi Allah itu cukup.
Karena pengertian sholat itu artinya menghubungkan rasa diri dengan Tuhan. Nah, itu. Kalau sudah berhubungan, ya sudah. Nah, ini kawan minta logika. Logikanya gimana Pak Abu? Nah contoh misalnya Pak Charlie kan, saya selama ini mengabaikan Pak Charlie. Artinya tidak peduli dengan Pak Charlie. Kalau Pak Charlie adalah teman sahabat dekat ya, yang banyak memberikan supply macam-macam gitu kan. Nah, karena selama ini saya mengabaikan, akan saya datangi Pak Charlie itu sering-sering di rumah ini. Kan hari ini saya datang nih, ntar sejam lagi saya datang lagi Pak. Sejam lagi saya datang lagi Pak. Lalu apa kata Pak Charlie? Tidak cek itu juga Pak Abu, apa dia tidur juga? Itu manusia, apalagi Allah. Artinya tidak mestilah. Tidak mesti. Kalau yang sholat dalam artian kodo seperti itu. Tapi kalau memang kita kebablasan dari zuhur tidur kebablasan setelah maghrib, itu tidak apa-apa. Karena waktunya tidak terlalu jauh. Dan hati kita pun tidak enak karena asar tidak sholat kita. Walaupun dalam fikih aturan itu tidak ada. Tapi dalam kebebasan berpikir, kebebasan berkomunikasi dengan Tuhan, silakan saja. Kenapa? Karena Allah itu tidak dikuasai ruang dan tidak dikuasai waktu. Kapan kita ingin bertemu lah. Bahkan di momentum tidak sholat pun selalu merasa bertemu boleh. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Kita tidak subuh sudah, zuhur belum. Tapi aku ingin bersama Tuhan Pak Abu dari zuhur, dari subuh ke zuhur. Ya itu yang dikehendaki. Itu dimaksud ingatlah oleh kamu akan Tuhan sebanyak-banyaknya kita. Jangan berkunjung, kalau berkunjung terganggu Pak Charlie-nya, dikunjungi terus. Tadi sudah berkunjung, datang lagi, baru tidur, ngetok lagi, datang lagi. Aku tidak tidur juga Pak Abu. Nah, Allah juga begitu, ya tidak begitu juga. Kamu ingat berarti kamu sampai. Kamu sampai ya cukup. Nah kalau tidak ingin lepas dari aku, ingatlah aku setiap saat, setiap detik, silakan saja. Nah itu kira-kira gambaran yang terjadi dengan Pak Abu. Mungkin Pak Wel juga punya kesibukan kan. Nah itu saya yakin tuh kalau untuk malam ini kan udah agak berat. Ya biasa kan, karena malam ini adalah keberatan, jadi kini agak berat lagi malam. Tapi tidak apa-apa, dia akan berkembang kembali bersama dengan nuansa kita malam ini. Baik, kita masuk. Jadi kita sudah membahas tentang Adam. Nah Adam ini kan tokoh utama sebenarnya. Tokoh pertama yang terlupakan. Tokoh pertama, tokoh utama yang terlupakan. Dan muncullah tokoh-tokoh yang terbaru seperti Muhammad anak Abdullah, orang Arab. Tokoh ini dimunculkan. Nah kebenaran beliau memang ikutan kita. Nah, contoh kita untuk taat kepada Tuhan. Nah tokoh Adam itu sudah hilang, terkubur. Buktinya dalam kajian-kajian tidak pernah kita berbicara tentang Adam. Ternyata tokoh Adam ini adalah tokoh pertama dan tokoh utama dalam semua kisah, dalam semua sejarah. Real, sebelum ada Adam, belum ada manusia. Walaupun sebelum ada Adam, sudah ada makhluk. Di atas bumi ini Pak, sudah ada Pak. Yang sifatnya beribadah kepada Allah juga. Yang sifatnya khalifah juga. Contohnya bangsa jin kan. Tapi yang namanya manusia, ya memang Adam lah tokoh pertama dan utama. Nah, beberapa waktu yang lalu, kita sudah membongkar rahasia itu. Nah, gimana? Nah, ketika Allah berkata, aku adalah bendahara tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk. Nah, rupanya waktu itu Allah berkata kepada para malaikat dan para jin di dalam surga. Rupanya jin dan malaikat ini, persoalan Allah itu hanya mendengar suaranya baik. Hanya mendengar suaranya saja. Itu pun dalam batin. Karena para jin, para malaikat hatinya bersih. Jadi seketika dia mendengar suara Allah dalam batin itu nyaring seperti yang kita dengar sekarang ini. Tapi Allah merasa itu kurang. Makanya Allah menjadikan lembaga. Lembaga itu tempat nyata. Dengan tangannya sendiri, tanpa campur tangan malaikat, dari tanah liat yang kering, dibentuk oleh beliau. Nah,
Allah bercerita, nanti kalau aku sudah tiupkan kepada benda ini rohku, kamu sujud. Nah, untuk sesaat malaikat tertegun, ini maksudnya apa? Nah, kalau si bangsa jin, rajulnya itu Azal bin Janu, dia udah nangkap karena dia ini punya pengalaman banyak ketimbang malaikat. Makanya si raja jin ini sempat jadi guru malaikat karena pengalamannya banyak. Padahal menciptakan para jin ini dulunya Allah dan malaikat. Tapi diakui memang si jin ini punya pengalaman banyak. Di samping kalau malaikat cuman tidak makan, tidak minum, tidak macam-macam itu, kalau jin ini semuanya sama dengan kita. Nah itu. Jadi untuk cerita ini mari kita buka surat Shad, ya, surat nomor 38 ayat 71-72. Surat Shad, surat nomor 38 ayat 76-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan rohku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Nah, jadi cerita yang ada dalam surat Shad, surat nomor 38 ayat 71-72 ini kira-kira 17 abad yang lalu ya. 17 abad yang lalu. 14 abad yang lalu ya. Itu sudah dinyatakan oleh Allah itu. Sudah disampaikan dalam bentuk wahyunya kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi yang uniknya itu, kenapa cerita itu seperti tenggelam gitu? Padahal ini cerita besar, kisah besar. Nah, rupanya memang ada satu kekuatan yang sengaja untuk menenggelamkan. Nah, kekuatan itu adalah kekuatan iblis. Ketika dia berkata bahwa sungguh aku akan mendustakan, akan menipu, akan menyeret keturunan Adam, sehingga tidak akan kau temukan mereka bersyukur kecuali sedikit. Ya bagaimana nak bersyukur, tahu aja tak cerita itu kan. Nah, kita ingin membangkitkan itu, jangan sampai sedikit yang tahu, tapi membukit. Nah, jadi bahasa itu menunjukkan bahwa seketika nanti aku meniupkan rohku kepadanya, maka tersungkurlah kamu dan bersujudlah. Nah, sebenarnya kata itu bukan meniupkan roh, seketika itu menjelma padanya Adam. Artinya apa? Si Adam tadi sudah bersuara, sudah berkata, sudah bergerak, dan sudah berkata kepada malaikat, ayo silakan sujud kepada saya. Kata siapa? Kata Adam. Nah, sebenarnya bukan kata Adam, kata Allah dan Rasul yang nyata pada lisan Adam. Sujud. Nah, sujud ya Pak. Terbukti kan? Nah, seketika malaikat sujud, si Adam tadi nengok. Lah, kamu kenapa tidak sujud? Kamu tidak sujud kepada saya, wahai Azal bin Janu, kenapa? Nah, itu coba dibuka surat Shad juga. Ya. Surat Shad tadi, 75. ayat 76 sampai 77. Ya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min
tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Nah, di situ terjadilah kejatuhan kepahaman iblis gitu. Allah dan Rasul waktu itu melalui Adam bercerita tentang hakikat. Makanya si malaikat itu sujud karena dia bukan lihat tubuh itu, bukan lihat badan, bukan lihat lembaga terbuat dari tanah itu. Dia melihat yang ada dalam tubuh itu, wujud serta Adam itu, yaitu Allah dan Rasul. Makanya malaikat sujud. Sedangkan iblis tadi karena kesombongannya, keangkuhannya, maka butalah mata hatinya, tulilah pendengarannya, hilanglah kepahamannya. Ujung-ujungnya apa? Dia ngomong syariat. Ana khairu minhu. Aku lebih bagus daripada dia. Apa maksudmu, wahai iblis? Dijawab oleh iblis tadi. Khalaqtahu min nari, wa khalaqtani min nari, wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah. Tentu Allah dan Rasul melalui Adam ngomong, lah kalau aku suruh kamu sujud kepada tanah ataupun pada benda yang aku nyata padanya, aku yang salah. Tapi tidak mungkin aku memberikan kamu sujud kepada tanah, kepada tubuh berjasad fisik. Tetapi sujudlah kepadaku yang ada pada jasad fisik itu. Itu maksudnya. Tetap ngotot. Karena merasa besar di hadapan murid-muridnya malaikat tadi. Nah, kalau cek itu, kata Allah dan Rasul melalui Adam, kau keluar. Keluar dari surga ini. Tidak patut engkau tinggal di sini. Nah, ini yang sudah dilupakan Pak Charlie, Pak Wel. Bahwa yang mengusir iblis itu sebenarnya Adam itu sendiri. Adam itu mengusir. Apakah benar Pak Abu? Tidak benar juga. Yang benar itu Allah dan Rasul mengusir iblis tadi melalui Adam. Nah, makanya dikatakan Adam itu yang mengusir. Apa yang terjadi? Seketika pengusiran itu akan berjalan, ngomong iblis tadi, oleh karena kekuasaanmu, wahai Allah, wahai Tuhan, oke, aku keluar. Tapi izinkan aku untuk panjang usia sampai hari berbangkit. Aku akan menggoda turunannya. Aku akan datang mereka dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Niscaya engkau tidak akan menemukan mereka itu bersyukur kepada engkau. Sedikit sekali. Nah, kata Allah, kata Rasul melalui Adam, aku beri waktu. Jadi kan Adam yang ngomong itu. Nah, dari ucapan iblis tadi tertangkap, aku akan datangi keturunannya. Berarti sudah bocor informasi dari Allah dan Rasul bahwa Adam ini nanti punya istri. Mereka pasti berhubungan seksual atau makan buah kuldi gitu. Nah, kemudian turun anak beranak pinak, laki-laki dan perempuan. Itu coba di surat An-Nisa Pak, ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wa Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah hanya kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, jadi pengertian makan buah kuldi itu ya, kuldi itu artinya kekal. Kalau kata orang BKKBN, regenerasi.
pertanyaannya, salahkah Adam itu memakan buah huldi atau melakukan regenerasi dengan istrinya Hawa? Sedangkan program ini memang untuk berhubungan seksual, dengan itu akan terjadi anak, akan terjadi keturunan. Salahkah itu? Dia jawabnya tidaklah. Justru apa yang dibuat oleh Adam dengan Siti Hawa seketika itu, itulah proses daripada program awal. Nah, yang uniknya kenapa jadi bersalah? Kenapa dia disalahkan? Bahkan dia diusir. Kita lah tahu bahwa Allah tidak nyata nyata dia pada Rasul, Rasul tidak nyata nyata pada Adam. Masa Adam mengusir Adam dari rumah Adam? Karena Adam melaksanakan program Adam dengan izin Allah dan Rasul tadi. Nah, inilah yang kita maksud dengan adanya kejadian ataupun kemungkinan indikasi orang itu menulis dengan tangannya, dikatakan itu daripada Tuhan. Nah, itu. Loh, kok bisa begitu Pak Abu? Nah, kita tahu semua catatan wahyu Nabi Muhammad itu disampaikan kepada sahabat. Ditulis di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Nah, seketika Nabi Muhammad itu wafat, dia kan jadi Nabi dan Rasul kan umur 40 Pak. Wafat 63 kan Pak, berarti 23. Setahun kemudian di zaman Abu Bakar dikumpulkan, jadi 24 Pak. Nah, bagaimanakah keadaan tulisan di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit hewan tadi? Masihkah terang? Masihkah sejernih seketika pertama kali dibuat? Tentu tidak mungkin ya Pak ya. Boleh jadi waktu itu ada yang terang, ada yang sama-sama, dan ada yang kabur sama sekali, bahkan tidak ada lagi. Maka disinilah terjadi mufakat sahabat. Ini apa sih kalimat ini tadinya itu? Kan udah terhapus ini. Maka semua mereka mengumpulkan, saling tanya bertanya. Kalau menurut pendapat saya ini loh ini. Kalau menurut pendapat saya ini loh. Nah, jadi penulisan itu tidak sepi dari pandangan-pandangan orang atau manusia. Nah, kebenaran kata Allah dan Rasul yang disampaikan oleh Jibril oleh Nabi Muhammad memang ada indikasi. Di zaman Nabi Musa itu kitab dia itu diotak-atik oleh kaumnya. Seketika Musa sudah tidak ada, diperbaiki oleh Daud. Daud seperti itu juga dikotak-atik oleh kaumnya, diperbaiki oleh Isa. Isa juga begitu, diotak-atik oleh kaumnya, diperbaiki oleh Muhammad. Nah, yang punya Muhammad ini, kitab Muhammad ini bagaimana cara memperbaiki? Nabi sudah ada. Ternyata yang memperbaiki adalah umat Muhammad, kaum Muhammad yang berpikir dengan akalnya. Makanya seketika Allah dan Rasul nyata pada Adam memerintahkan kepada Jibril atau memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadanya, itu logis. Dan seketika Adam berkata kepada iblis, itu logis. Jadi yang mengusir iblis itu Adam. Sebenarnya bukan Adam, Allah dan Rasul, tapi nyata di Adam. Nah, akankah Adam itu diusir oleh Adam di rumah Adam hanya karena program Adam? Yaitu melakukan hubungan seksual, kemudian punya anak pinak dan turun-temurun. Buktinya itu iblis sudah ngomong, aku akan datangi mereka, anak-anak Adam. Berarti program ini sudah bocor. Nah, dari situlah terindikasi memang ada penyalahgunaan tangan dalam menuliskan sesuatu yang bukan dari Tuhan, dikatakan dari Tuhan. Nah, untuk itu coba kita buka surat ya Al-Baqarah Pak. Ya, ayat 79. فويل الذين يكتبون الكتاب بعدهم ثم يقولون هذا
سبيلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian berkata, ini dari Allah, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah itu, jadi indikasi ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya dan tertulis pada kitab. Nah kemudian ditambahkan lagi dengan surat Al-Baqarah juga Pak, 159. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika ya'lanuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang sudah kami turunkan sebagai petunjuk yang ada dalam kitab, mereka itulah orang yang dilaknat dan dilaknat oleh orang melaknat. Kalau dia bisa menyembunyikan, berarti dia pun bisa menambahkan gitu. Dan kebenaran di zaman Nabi Muhammad itu sudah ada sahabat yang mengaku jadi nabi. Artinya dia punya kitab, dia punya ayat. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, maka munculnya para nabi, nabi-nabi palsu itu. Maka terjadilah peperangan. Maka kita katakan bahwa tidak menutup kemungkinan penambahan, pengurangan itu terjadi. Nah, akhirnya ada yang ngotot. Enggak begitu Pak Abu. Karena Allah pernah berfirman, "Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, sanak-sanak kita ini kan kurang berpikir dia. Sudah jelas data dan fakta kita tawarkan dengan kitab dan wahyu. Masih juga ngotot. Dia menggunakan kalimat tadi. Pada kalimat tadi maksudnya adalah sesungguhnya kami inna nahnu nazzalna zikro. Zikro itu ingatan. Sesungguhnya ingatan itu punya kami. Nah, kami berikan kepada kamu. Dan kami jaga. Kapan kami menjaga ingatan itu? Kalau kamu ingat kepada kami. Kalau kamu ingat kepada aku, maka aku jaga. Nah, itu maksud ayat itu, bukan tulisan itu. Kalau tulisan itu udah mulai acak-acakan dari awalnya itu. Makanya dalam surat tertentu, wala takuna nasullah wa ansahum alampusah. Janganlah kamu menjadi orang yang mereka itu melupakan Allah, maka Allah akan lupakan dia dengan dirinya sendiri. Nah, itu. Makanya kita temukan juga ayat fazkurni askurkum. Ingat oleh kamu akan aku pasti ingat kepada kamu. Itu maksud inna nahnu nazalna zikro tadi. Gitu. Nah, kemudian ada indikasi lagi. Sekarang musim Isra wal Mi'raj. Apa itu Pak Wel? Surat ayat 1 itu Al-Isra. Al-Isra. Surat Bani Israel atau Al-Isra. Surat nomor 17, Pak. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci yang telah memperjalankan hambanya
pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi wahyu yang ada pada ayat 1 di surat 17 itu benar, Pak. Tetapi jadi pertanyaan adalah kalimat pertama itu, Masjidil Haram, atau tempat sujud yang mulia. Apakah pada zaman Nabi Muhammad mengatakan kata itu di Mekah, di Masjidil Haram hari ini? Itu sudah ada. Gimana, Pak? Sudah ada apa belum? Ya, belum ada. Waktu itu masih kuil. Di dalam Ka'bah terdapat 4 patung, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekeliling itu adalah 360 patung yang dikunjungi oleh orang setiap saat, wabil khusus pada musim haji. Nah itu Pak Charlie, haji itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad belum lahir, sudah ada cerita itu. Nah prosesingnya sama dengan hari ini, ada mikot. Nah mikot mereka itu ya dimulai dari suatu daerah perbatasan Madinah dan Mekah sekarang. Aturannya sama, jangan sudah berpakaian ihram, jangan mencabut bulu, jangan motong kuku, jangan membunuh hewan, jangan merusak macam-macam. Sampai di situ di mana? Di Masjidil Haram tadi dia tawaf, namanya tawaf kudum. Setelah selesai itu dia sa'i, berlari-lari kecil dari Safa ke Bukit Marwah, bolak-balik sampai 7 kali. Setelah itu digunting rambut atau digundul, disebut tahlul. Tahlul itu artinya menghalalkan kembali sesuatu yang dilarang waktu ihram. Nah masuklah ke tahap. Nah kalau lempar jumrah zaman sebelum Nabi Muhammad itu belum ada. Nah masuklah ke tahap ngumpul di Padang Hara atau Harafah, mengenal siapa Allah, siapa Rasul, siapa diri kita, merenung di situ. Selesai haji. Artinya kalau kita mau selesaikan itu dengan cepat, 1 hari selesai, Pak, proses haji itu. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang itu bagaimanakah pemahaman haji di zaman sebelum Nabi Muhammad. Nah, haji itu artinya berkunjung, artinya datang. Kemana? Ke Baitullah, ke rumah Allah. Pertanyaannya, Baitullah atau rumah Allah di zaman sebelum Nabi Muhammad itu di mana? Apa Ka'bah itu? Sedangkan Ka'bah waktu itu belum masjid. Jangankan Baitullah, masjid pun belum, tapi dalam bentuk kuil. Nah, tapi terjadi tawaf itu terjadi, mereka keliling di situ, mengelilingi rumah Tuhan, kata mereka. Nah, ternyata sejarah itu mengisahkan tentang rumah Allah yang sejati, rumah Allah yang murni, yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul dalam kitab Quran itu. Mohon ampun kepada Allah dan Rasul, kita ucapkan kisah ini. Nabi Muhammad itu sendiri tidak mengatakan bahwa Mekah itu tanah suci. Secara implisit ya. Implisit. Nah, Nabi Muhammad pun mengatakan bahwa bukan Ka'bah itu sentral spiritual. Buktinya sewaktu Nabi Muhammad hendak bertemu Allah di dalam Mi'raj, justru dia dari Mekah dibawa oleh Allah melalui Jibril, bukan tetap di Mekah, dibawa ke Darussalam atau Yerusalem, Palestina menurut kita hari ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena di situ ada rumah yang pertama kali Allah yang membuatnya untuk manusia. Nah, itu. Manusia yang mana? Ya manusia yang pertama. Siapa itu? Adam dan Hawa. Nah, di situ dulu ada rumah gitu lah. Rumah itu hancur di era zaman kiamat Nuh, banjir. Di zaman Nabi Ibrahim rumah itu dibangun lagi.
sebagai tanda suci, karena itu rumah Allah, dibangun oleh Allah untuk manusia yang pertama. Kemudian hancur lagi di zaman Sulaiman, dibuat lagi. Hancur lagi di zaman Umar bin Khattab, dibuat lagi. Sampai sekarang tidak hancur-hancur. Tapi masalah rumah, tinggal dindingnya 40 meter lagi. Itulah yang dijadikan oleh saudara kita dari bangsa Yahudi yang disebut dengan tembok ratapan. Rupanya ratapan ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani, Bakkah. Bakkah itu artinya negeri ratapan. Di Quran kita temukan kalimat itu pada surah Ali Imran ayat 96-97. Coba. Di 96-97 Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nah, sebelum kita menguraikan itu, kita kembali dulu. Apa alasannya Allah membawa Nabi Muhammad ini dari Mekah ke Darussalam atau Yerusalem ke Palestina? Kita buka surat 10, surat Yunus ayat 25. Surat Yunus, surat nomor 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru ke Darussalam dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki menuju jalan yang lurus. Nah, wallahu yad'u, dan Allah itu menyeru kamu semuanya itu. Nah, yad'u itu kamu semuanya. Ila Darussalam, ila dari salam, ke negeri selamat. Kemudian dalam bahasa Ibraninya Yerusalem, lokasinya di Palestina sekarang. Nah, itulah alasannya kenapa Nabi Muhammad itu dibawa oleh Allah melalui Jibril tadi dari Mekah ke Palestina itu. Itu alasannya, karena perintahnya dibawa ke situ. Nah, dari fakta inilah menunjukkan bahwa tanah suci itu sejatinya adalah daerah Darussalam. Sentral spiritual itu sejatinya adalah Masjidil Aqsa, bukan Ka'bah. Nah, ini tertutupi kisahnya, terhilangkan sejarahnya, karena ada beberapa kepentingan iblis di dalamnya itu, sesuai dengan janjinya itu. Kami akan menyesatkan mereka, atau aku akan menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, kiri dan kanan. Salah satu programnya seperti ini. Sehingga sampai sekarang yang terjadi apa? Tanah suci pasti dikatakan Mekah. Sentral spiritual pasti Ka'bah. Padahal Nabi Muhammad menunjukkan bukan di situ. Di dalam agama ini kita harus jujur, kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh takut-takut. Kita ikut Allah dan Rasul itu, apa yang terus pada kitab, itulah kata kita. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri, kata Pak Charlie? Besok ini kami nak haji. Kemana kami harus pergi? Nah, tetaplah nak ke Mekah tidak apa-apa. Nak tawaf di keliling Ka'bah boleh. Nak lari ataupun Safa Marwah silahkan. Tapi setidak-tidaknya kita tahu sejarah itu. Karena apa?
kalau dikatakan sa'i itu adalah lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kata bukit di situ tidak ada, Pak. Yang ada Safa ke Marwah. Safa itu kehalusan budi, kehalusan rasa itu dijaga baik-baik sampai ke tingkat Marwah, harga diri. Itu sejatinya itu. Kalau dikatakan Bunda Hijr itu berlari-lari dari Bukit Safa, Bukit Marwah 470 meter, satu kali pergi, bolak-balik 7 kali. Beliau baru sudah melahirkan, apakah mungkin? Sedangkan situasi waktu itu masih bukit-bukit batu. Lagi yang pakai gedung, pakai marmer, pakai AC aja. Mengas gitu, Pak. Makanya disiapkan motor listrik yang dikontrakkan, disewakan. Kalau tidak bisa berlari, ya pakai ini. Nah, itu. Nah, saya teringat dulu, Pak, waktu saya umroh yang kedua. Itu ada ibu-ibu sa'i. Dia udah capek. Nah, anaknya berdua. Kata anaknya, jangan stop. Ini sudah tanggung, Bu. Kita ini sudah 2 kali putaran. Saking capeknya, Pak. Atau begini, kita sewa apa itu? Bukan motor listrik, Pak. Dorong itu, kursi roda, Pak. Masuk akal enggak? Kursi roda itu harganya 1,5 juta, Pak. Diminta orang itu. Dan tidak mau kurang. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan itu kepada Pak Abu? Biar Pak Abu paham pula, begitulah situasi kondisi dalam pemahaman umat. Akhirnya dengan menangis anak yang dua itu memapah maknya, Pak. Karena duit tidak ada 1,5 juta untuk bayar itu. Digendonglah mak itu keliling. Sebegitu sulit itu kejadian. Kalau pengertian itu berlari-lari seperti itu. Nah, bagaimana dengan Bunda Hijr ini dalam kondisi sudah melahirkan, maaf ngomong darah keluar, baik darah merah, darah putih, sementara bayi ada di situ. Berlari-lari pula dari satu bukit ke bukit yang lain, pasir, batu banyak, 7 kali pula. Apa mungkin orang yang sudah bisa orang melahirkan bisa seperti itu? Jawabnya tidak mungkin. Wah, itu kalau Allah berkehendak bisa, Pak Abu. Lah kalau begitu agama ini tidak perlu, Pak. Tidak ada gunanya kalau itu dalam pikiran Allah semua. Maka agama itu adalah akal, harus sesuai dengan akal kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Bunda Hawa sampai 7 kali bolak-balik? Bunda Hijr bolak-balik sampai 7 kali. Rupanya dari Safa itu dia melihat ada air di Marwah. Setelah sampai di Marwah, air itu tidak ada. Dia lihat lagi, ternyata di Safa ada air. Setelah dia datang lagi, ternyata air itu tidak ada. Rupanya itu Fata Morgana. Apakah sebodoh itu Bunda Hajar sebagai orang yang tinggal di gurun pasir? Apakah dia tidak mengerti dengan Fata Morgana? Mengerti. Lalu kenapa ada cerita ini? Inilah kehebatan iblis itu, Pak Cali. Nah, tapi karena kita berpikir, kita akan nyatakan hasil pemikiran ini dalam bentuk kenyataan, fakta. Nah, itu. Bukan berarti kita menyalahkan mereka yang sa'i Safa Marwah. Silakan saja. Datang ke Mekah, tawaf kudum, terus lari-lari kecil Safa Marwah. Silakan saja. Tidak perlu ada salahnya. Tapi setidak-tidaknya kita paham sejarah sejatinya bukan begitu. Karena ada beberapa hal yang tidak masuk akal gitu. Nah, jadi kembalilah kita kepada kisah Nabi Muhammad tadi. Ternyata beliau orang Mekah. Rumahnya dekat dengan Ka'bah. Tidak di Mekah dan tidak ke Ka'bah. Dia dibawa ke Darussalam. Nah, disitulah Nabi Muhammad disambut oleh semua para nabi dan rasul. Jumlahnya 124.313 orang. Kecuali Adam. Adam tidak ada, Pak. Kenapa tidak ada? Waktu itu Adam berperan sebagai Jibril, pemandu. Nah, rupanya di situ puing-puing, Pak. Masjidil Hasan itu puing-puing yang ada cuma tembok panjang itu 40 meter sampai sekarang ada. Nah, rupanya betul lah kata orang-orang tua kita di Jawa itu. Segala yang zahir itu ada batinnya, yang batin itu ada zahirnya. Rupanya ada situ masjid gaib. Menunggulah
roh-roh para nabi-nabi dan rasul pada saat itu. Nah, disitulah Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat bersama, pakai azan, Pak, pakai iqomah. Muhammad jadi imamnya waktu itu. Sudah itu beliau khutbah. Di atas mimbar itu disiapkan satu minum susu, satu arak. Beliau pilih susu. Artinya sebelum beliau naik ke langit, sholat itu sudah ada cerita itu, Pak. Lalu bagaimana kok ada cerita Nabi Muhammad itu mengambil perintah sholat ke langit? Bagaimana ada perintah atau cerita itu? Sementara kita lihat dalam kisah-kisah yang ada dalam kitab Quran khususnya, tidak ada cerita sholat di situ. Khusus surah An-Najm, tidak ada. Tapi dalam pandangan kita, boleh jadi perintah sholat itu dimulai sejak beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Mungkin itu lebih aman ketimbang kita mengatakan beliau mengambil perintah sholat dari langit, bertemu Allah, disuruh 50 waktu, turun lagi, bertemu Musa, jangan Muhammad, 50 itu berat, naik lagi Muhammad, dikurang 5, tinggal 45, sampai 9 kali bolak-balik. Seakan-akan Allah ini tidak ngerti, Muhammad sangat tidak mengerti, ada unsur kebodohan di sini. Ujung-ujungnya dapat 5. Kan itu cerita itu, Pak. Sebegitu rumitnya manajemen Allah ini. Sebegitu rumitnya manajemen Muhammad ini. Setelah kita pikir-pikir, tidak cerita itu juga. Dalam surah An-Najm itu tidak kita temukan cerita itu. Lagi-lagi kembali, boleh jadi ada yang memanipulasi sejarah. Tapi saya mengatakan, kita lebih aman mengatakan bahwa sholat itu diwajibkan pada kaum dan umat setelah Nabi Muhammad pulang dari Isra wal Mi'raj. Nah, mari kita buktikan, Pak, di surat An-Najm, Pak. Nanti kita lihat di situ, ada tidak kejadian tentang sholat? Adakah mereka membicarakan masalah sholat? Mulai dari 1 tidak apa-apa, Pak. Surat berapa tadi, Pak? 53. Nah, coba, Pak. Oh, pernah coba. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Wan najmi idza hawa. terus, Pak, terjemahannya? Demi bintang ketika terbenam. Nah, terus? Madola sahibukum Sahibukum wa ma gawa. Kawanmu. Kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Nah, ini kan cerita, ini kan kita ulang-ulang. Ini kan waktu Nabi Muhammad bercerita, menurut kawan-kawannya ngapo aneh gitu, nah kan. Ngapo terlalu seperti dongeng. Maka dijawab oleh Allah dan Rasul melalui Nabi Muhammad itulah bahwa kawanmu ini tidaklah sesat dan tidak keliru. Terus, Pak? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, apa yang disampaikan oleh Muhammad pada saat itu bukan berdasarkan hawanya. Coba terjemahannya, Pak. Dan tidak pula berucap berdasarkan hawa nafsunya. Terus? In huwa illa wahyu yuha. Nah, Ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan. astaga. Jadi apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang pengalaman dia Mi'raj saat itu bukan dibuat-buat, bukan omon-omon, memang itu informasi dari Allah dan Rasul, wahyu. Nah, terus Allamahu syadidul quwa, yang Terus? diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat. terus Mirratil fastawa, yang mempunyai keteguhan, lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli. nah, jadi batas ini, Pak, malaikat yang mengajarkan itu kepada Muhammad itu malaikat apa, kan gitu, Pak.
Sebenarnya beliau itu tidak patut juga dikatakan malaikat, tapi tidak apa-apa kita sebutkan. Itu Jibril maksudnya Pak. Jibril. Nah yang unik lagi, sewaktu Jibril dari langit 1, 2, 3 sampai 7, di 7 itu Pak, sewaktu Muhammad naik ke atas, Jibril tidak bisa naik Pak. Jibril tidak bisa naik. Kata Jibril, selangkah aku melangkah, selai rambut, aku akan terbakar. Nah yang uniknya, Muhammad itu melihat Jibril di situ, di Sidratul Muntaha. Coba lanjut ayatnya Pak. Ayat 7. Wa huwa bil ufuqil a'la, ketika dia berada di ufuk yang tinggi. Nah, dia itu adalah orang yang memberikan wahyu, itu Jibril Pak. Berada di ufuk yang tinggi, nama Sidratul Muntaha. Terus Pak. Madana fatalullah, ketika dia kemudian mendekat, Nah, lalu bertambah dekat. terus Fakana qoba qausani au adna, sehingga jaraknya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. terus Fa'auha ila 'abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan wahyu kepada hambanya tentang apa yang diwahyukannya. nah, kan jelas Pak. Yang menyampaikan wahyu itu dalam pelajaran umum kan malaikat Jibril Pak. Nah, di situ dikatakan dia maha kuat, maha perkasa, yang memiliki pendirian tidak bisa diganggu gugat. Nah, itulah Jibril. Nah, Jibril ini Pak, bahasa Ibraninya itu Gibra. Ada tambahannya Il Pak. Il itu artinya Tuhan. Gibra itu adalah laki-laki perkasa. Il Tuhan. Laki-laki perkasanya Tuhan. Atau Tuhan laki-laki perkasa. Itulah Jibril. Nah, lalu siapakah laki-laki perkasa yang dipertuhankan oleh Allah itu sendiri? Artinya dia itu dipertuan agung oleh Allah gitu. Siapakah laki-laki itu? Laki-laki itu adalah wujud serta Allah yang malaikat sujud kepadanya. Itu Adam orangnya Pak. Adam itu adalah laki-laki perkasa yang mempunyai kekuatan, yang berperan menyampaikan pelajaran kekhalifahan dari Idris sampai Muhammad. Nah, itulah Jibril yang dimaksud di sini. Oke Pak, lanjut. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, artinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Apa tumarunahu ala ma yara, apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia benar-benar telah melihatnya pada waktu yang lain. Nah, Inda sidratil muntaha, ketika di Sidratul Muntaha. oke. Jadi wajah Jibril itu pernah dilihat oleh Muhammad di waktu yang lain. Kapan itu? Seketika Muhammad melihat wajah Jibril yang asli. Ternyata yang dia lihat itu adalah yang tadi di pintu pertama, Adam. Ah gitu. Jadi Pak Abu tadi sempat mengatakan laki-laki perkasa Tuhan, atau Tuhan laki-laki perkasa. Kok bisa begitu kalimatnya? Apakah Tuhan itu laki-laki perkasa yang disebut Adam atau Jibril? Jawabnya iya. Nah, biar kita itu tidak salah paham dalam masalah ini, harus dimengerti bahwa antara Allah dengan Tuhan itu tidak sama. Nah, itu. Siapa Allah, siapa Tuhan itu tidak sama. Yang mengatakan ini siapa Allah itu sendiri. Ada pada surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia itu yang Tuhan. Siapa? Al-Hayy. Siapa? Al-Qayyum. Tuhan itu adalah yang hidup. Tuhan itu adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan. Bahkan menjadikan, mencetak, dan membentuk Tuhan. Maka nyatalah Allah padanya.
Ternyata dikatakan Tuhan itu adalah wujud serta Allah, bukan Allah. Lah kalau dikatakan Tuhan, hinalah dia. Kenapa? Masa Allah dihidupkan? Masa Allah didirikan? Nah, yang dihidupkan itu, yang didirikan itu, itulah Tuhan. Dia daripada tanah liat yang kering, yang dibentuk oleh Allah sendiri, yang padanya Allah itu nyata. Itu. Jadi cerita Isra Mi'raj itu cerita itu, Pak. Cerita tentang ketuhanan, tentang Allah dan Tuhan, Tuhan dan Allah, tentang Jibril dan Adam. Ada sholat di situ? Tidak ada. Ada Pak Abu di hadis. Kan gitu. Oke, kita terima. Tapi hadis pula yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebelum naik, dia sholat. Ada azan, ada qomat di dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa gaib. Beliau khutbah. Dikasih minuman, satu susu, satu arak. Lalu untuk apa lagi dia naik ke atas itu ngambil sholat, sedangkan dia sudah melaksanakan sholat sebelum naik gitu. Nah, maka saya katakan lebih aman kita mengatakan bahwa kewajiban sholat itu diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kaumnya setelah beliau Isra wal Mi'raj. Nah gitu, Pak. Nah, itu. Nah, kembali kepada kenapa Nabi Muhammad dibawa oleh Allah melalui Jibril dari Mekah ke Yerusalem. Kenapa sentral spiritual bukan Ka'bah tapi Masjidil Aqsa? Inilah sejati cerita itu. Dari Masjidil Aqsa inilah, di situ ada batu sakrah. Beliau naik kepada Allah melalui pintu demi pintu di pintu langit. Ada langit satu, itu ditunggu oleh ayahanda Adam sebagai kuncen yang megang kunci. Kalau ayahanda Adam itu tidak izinkan, tidak bisa masuk, Pak, karena kunci di tangan beliau. Naik ke tingkat 2, bertemu, itu dia, Yahya dan Isa, atau Isa dan Yahya. Naik ke tingkat 3, bertemu Yusuf. Naik ke tingkat 4, bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke tingkat 5, bertemu dengan Nabi Harun. Ketika 6 ketemu Musa, ketika 7 bertemu Ibrahim. Nah, dari situlah dia ke Sidratul Muntaha, Muhammad tadi. Itulah ceritanya itu. Lalu bagaimana Pak Abu cara naiknya Muhammad ke situ? Apakah dia lewat langit yang kita ketahui? Tidak mungkin. Karena di zaman Nabi Muhammad itu teknologinya belum ada. Tidak bisa kita katakan teknologi Tuhan. Ternyata di situ ada ruang waktu, atau disebut dengan istilah lorong waktu yang tidak dimakan oleh gravitasi. Sekali masuk, sampai ke tujuan. Nah, kajian inilah yang pernah disampaikan oleh Allah dan Rasul pada kisah Nabi Sulaiman. Sewaktu memindahkan singgasana Bilqis dari negeri Sabak ke Palestina di kerajaan Nabi Sulaiman. Kata Sulaiman, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Bilqis itu dalam waktu cepat? Berkata jin ifrit, teknologi jin, teknokrat ya. Saya Baginda. Temponya berapa? Baginda duduk tuh, berdiri. Pas duduk sampai. Kata Sulaiman, masih lama itu. Ternyata Sulaiman ini tahu kode lorong waktu itu, dia tahu pintu langit itu dia tahu. Nah, ditanyakan siapa yang lebih cepat? Maka berkatalah seorang hamba yang mendapatkan ilmu daripada kitab. Itu yang kalimatnya Pak tadi. Saya. Cak mano? Berapa waktu? Anda pejam ke mata sampai. Akhirnya terbukti. Kalau istilah orang sekarang namanya ilmu transformasi. Sedang transformasi. Kalau transportasi itu apa? Transportasi mobil. Transformasi. Teleportasi. Apa itu namanya? Teleportasi. Itu. Nah, itu kan dalam bahasa sekarang. Ternyata dalam bahasa dulu itu namanya pintu langit, Pak. Coba dibuka, Pak. Coba dibuka
surat Al-Hijr, Pak. Surat nomor 15 ayat 14 sampai 15. Surat ayat Ayat 14 sampai 15. Oke, saudaraku, sudah 1 jam durasi, kita off kan, kita masuk pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.